lingkungan, ya. Nah, untuk suhu sendiri, suhu normal itu rata-rata 37 derajat atau Celcius atau 38,6 derajat Fahrenheit. Ya, kalau di luar negeri mereka pakainya Fahrenheit ya, bukan Celcius. Atau bervariasi antara 37,2 sampai 37,7. Ada beberapa referensi. Nah, kapan kita sebut dengan demam? Nah, demam itu kalau suhunya di atas 37,8. Ya, tapi ada juga referensi yang menyatakan demam itu jika suhu tubuh di atas 37,5. Beda-beda, ya. Nah, suhu tubuh kita sendiri itu memiliki siklus diurnal. Siklus diurnal artinya dia ada 2 siklus, ya. Dengan suhu terendah itu pada pukul 6 pagi dan tertinggi itu pada pukul 4 sampai 18 sore. Pukul 4 sampai 6 sore. Nah, suhu terendah pada pukul 6 pagi ini yang kita sebut dengan suhu nadir. Kemudian dan yang tertinggi pada pukul 4 sampai 6 sore itu kita sebut dengan suhu zenit. Nah, itulah kenapa pada penderita atau pasien yang mengeluh keluhan demam, sebaiknya kita melakukan pengukuran suhu itu 2 kali, yaitu pagi dan sore. Karena kita melihat berapa selisih derajat antara pagi dan sore. Ya. Dan selain itu, ada beberapa penyakit yang memang suhunya itu meningkat pada sore hari. Ya, jadi kita harus ukur suhunya pagi dan sore supaya kita melihat kurva demamnya. Ya, nah seseorang dikatakan demam apabila suhu tubuh di antara pukul 12 malam sampai 12 siang itu lebih dari 37,2 derajat Celcius dan di antara pukul 12 siang sampai 24 malam itu lebih dari 37,7 derajat Celcius, ya. Nah, suhu tubuh seperti yang sudah disebutkan atau mungkin kalian sudah tahu bahwa suhu tubuh ini diatur oleh hipotalamus. Dia merupakan sumber atau pusat dari termoregulator suhu tubuh kita, yang mana dia akan mengatur produksi panas yang dipengaruhi oleh otot dan hepar dan pelepasan panas yang dipengaruhi oleh kulit dan paru. Nah, tetapi untuk kondisi suhu tubuh itu sendiri, peningkatan suhu tubuh itu bisa saja terjadi pada kondisi-kondisi yang atau keadaan-keadaan yang fisiologis, ya. Misalnya pada saat menstruasi itu biasanya suhu tubuh kita agak sedikit hangat, ya, tapi tidak sampai yang demam sekali ya, naik sekali tidak, tapi agak sedikit menghangat. Kemudian postprandial pada kondisi kehamilan, ya, ada gangguan disfungsi endokrin. Kemudian kapan kita sebut dengan hiperpireksia? Pada hiperpireksia artinya suhu tubuh yang meningkat itu bila suhu tubuh lebih dari 41,5 derajat Celcius. Dan kapan kita sebut dengan hipotermi? Jika suhu tubuh kurang dari 35 derajat Celcius. Nah, sebagian besar peningkatan suhu tubuh itu memang menyebabkan demam, tapi tidak sebagian lagi hipertermi itu bukan demam. Bukan demam dalam artian dia memang suhu tubuhnya kalau diraba dia tinggi, tetapi hipertermia itu terjadi karena bukan langsung dari pusat regulator suhu di hipotalamus. Nah, apa-apa saja yang menyebabkan hipertermia yang bukan dalam kategori demam, ya, itu bisa ditandai dengan peningkatan suhu tubuh yang tidak terkontrol, yang melampaui kemampuan tubuh untuk mengeluarkan panas. Kemudian dia tidak melibatkan molekul pirogen, ya, karena kita tahu bahwa tadi di depan sudah dijelaskan bahwa kenaikan suhu tubuh itu akibat rangsangan zat pirogen. Tetapi kalau untuk hipertermi dalam artian dia bukan karena pengaruh dari center point di hipotalamus, itu tidak melibatkan molekul pirogenik. Kemudian terdapat exogenous heat exposure, fatal dan tidak berespon antipiretik, ya. Nah, hipertermi ini yang penting kita tahu biasanya karena ada exposure panas dari luar, ya, exogenous heat exposure. Apa contohnya? Misalnya di daerah padang pasir yang suhunya sangat tinggi sekali, itu bisa meningkatkan suhu tubuh, tapi dia hanya di permukaan saja, ya, akibat exposure dari lingkungan, ya. Lingkungan misalnya, ya itu yang satu, lingkungan karena panas yang berlebih sehingga tidak mampu lagi mengontrol suhu tubuh untuk menahan panas, ya. Nah, itu misalnya di daerah yang suhu yang sangat panas, nah itu suhu tubuh kalau dipegang dia panas sekali, tapi itu hanya karena pengaruh dari luar, ya, exposure dari luar, bukan karena memang terjadi peningkatan suhu tubuh dari hipotalamus akibat misalnya adanya infeksi atau yang lain. Nah, pada kasus-kasus hipotermi seperti ini, kalau dia sangat panas itu bisa terjadi heat stroke,
ya, bisa terjadi heat stroke. Mungkin kalian pernah baca berita beberapa tahun lalu, beberapa jemaah haji yang pada saat suhu di Arab Saudi itu sangat panas mengalami heat stroke. Nah, itu adalah salah satu hipertermi yang bukan disebabkan oleh peningkatan suhu langsung di hipotalamus, ya. Nah, biasanya kalau yang seperti ini kita tidak berespon dengan antipiretik, ya. Kenapa? Karena antipiretik itu bekerja memang di set point hipotalamus. Jadi kalau pada kondisi seperti ini tidak ada gunanya pemberian antipiretik. Nah, ini adalah gambaran, cukup kalian tahu bahwa bagaimana kontribusi dari organ-organ tubuh dan produksi panas, ya. Jadi presentasi dari tubuh kita ini yang paling banyak kontribusi panasnya itu pada saat istirahat itu adalah kulit dan otot, ya. Yang lain itu adalah toraks dan abdominal organ. Kemudian ini ada beberapa yang lain, dan yang 2% itu adalah di otak. Sedangkan presentasi untuk produksi panas, ya, dari tubuh kita itu yang pada saat dibedakan antara pada saat istirahat dan selama olahraga. Ternyata pada saat olahraga itu pelepasan panas itu, produksi panas itu memang sangat tinggi, ya, karena kita terpengaruh oleh saraf simpatis yang bekerja aktif sehingga mengeluarkan keringat, ya. Nah, mekanisme dari pelepasan panas atau kehilangan panas itu ada 3, ya, radiasi, konduksi dan konveksi, serta evaporasi, ya. Nah, evaporasi ini yang sering terjadi pada pasien-pasien yang memang terjadi gangguan saraf simpatis akibat misalnya ada kena infeksi, agen-agen infeksi tertentu, ya, itu yang menyebabkan sehingga aktivitas dari kelenjar keringat itu meningkat, terjadi pelepasan panas melalui evaporasi dengan pengeluaran keringat. Nah, ini adalah zona temperatur suhu, ya, di seluruh tubuh kita, ya. Kita bisa lihat, ya, ada ini pada suhu ruangan, ya. Ini core temperatur adalah suhu inti tubuh, ya. Kita tahu memang pada suhu 20 derajat hanya di sekitar abdominal dan toraks, dan pada suhu 35 derajat hampir di seluruh tubuh, ya. Nah, bagaimana dengan faktor-faktor neural, ya, atau faktor-faktor saraf yang berhubungan dengan termoregulasi, ya. Jadi di sini kita lihat pusat suhu adalah hipotalamus yang tentunya dipengaruhi oleh termosensor sentral dengan perifer. Nah, hipotalamus ini akan mengatur beberapa sistem saraf, ya, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf somatik. Nah, untuk sistem saraf simpatik ini yang paling sering juga berpengaruh terhadap pelepasan panas, itu ada sistem saraf simpatik kolinergik, alfa 1 adrenergik, beta 3 adrenergik. Sedangkan untuk yang somatik itu kolinergik, ya. Nah, kolinergik itu yang mana? Dia mempengaruhi apa? Tentunya mempengaruhi kelenjar keringat, ya. Jadi sistem saraf simpatik atau saraf kolinergik itu mempengaruhi kelenjar keringat yang mana akan pelepasan panas akan dikeluarkan melalui sistem evaporasi atau penguapan, ya. Sedangkan yang alfa 1 adrenergik dia bekerja di pembuluh darah, ya. Kemudian beta 3 adrenergik itu biasanya di jaringan lemak, ya, di brown fat, tapi biasanya terjadi pada bayi, ya, pada bayi. Nah, sedangkan untuk yang somatik, untuk sistem saraf kolinergik dari sistem saraf somatik itu biasanya produksi panas yang terjadi di otot skelet, ya, di otot skelet. Jadi ini adalah sistem saraf yang berpengaruh terhadap pelepasan panas. Nah, kapan kita sebut pasien itu pada kondisi-kondisi apa kita sebut misalnya pasien hipotermi, tadi sudah dijelaskan, ya, kurang dari 35. Kalau yang sama hipotermi berat itu kalau kurang dari 26,7 itu biasanya individu sudah tidak sadar. Nah, ini kasus-kasus yang mungkin sering terjadi, misalnya pendaki gunung yang dia diserang oleh badai dingin di gunung. Nah, itu yang menyebabkan kematian itu adalah misalnya karena hipotermi berat, ya. Jadi terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang sangat hebat sehingga aliran darah tidak mengalir dengan baik, sehingga terjadi hipotermi sampai tidak sadar, ya, sampai menyebabkan kematian, ya. Kemudian antara 35 sampai 36 itu subnormal.
dan 36 sampai 37,4 itulah yang normal. Kemudian lebih dari 41,1 itu kita sebut dengan hipertermia atau hiperpiraksia. Kemudian 39 sampai 42 itu adalah hipertermia maligna atau ganas. Ya, jadi ini kita harus hati-hati juga. Kalau yang suhu sudah terlalu ekstrim, tingginya seperti ini, ya. Suhu lebih tinggi seperti tadi saya jelaskan di depan pada kondisi fisiologis, misalnya pada saat ovulasi atau pada saat kehamilan atau terutama pada trimester pertama kehamilan, ya. Nah, bagaimana kita mengukur suhu? Ada beberapa cara kita mengukur suhu. Kalian pada saat teknik pemeriksaan fisik tentu sudah mempelajarinya, yaitu bisa di aksila, bisa di rektum, bisa di vagina, bisa di rongga mulut, ya. Nah, tetapi tidak semua tempat ini kita langsung melakukan pemeriksaan. Yang umum itu biasanya di aksila, ya. Telinga juga bisa, sorry saya lupa, telinga bisa. Kemudian kita harus lihat pada kasus-kasus tertentu kita ukur di dua tempat. Ya, misalnya pasien datang dengan keluhan demam, kemudian disertai nyeri perut kanan bawah misalnya. Jadi kita curiga, oh jangan-jangan ini ada infeksi atau ada sesuatu di rongga abdomen. Jadi kita ukur di aksila dengan di rektum, ya. Nah, kita lihat ada berapa selisih derajat. Nah, biasanya kalau memang ada infeksi di rongga perut bagian bawah itu akan ada selisih suhu bisa sampai lebih dari 2 derajat, ya. Nah, sedangkan normalnya dia lebih antara rektal dengan vaginal dengan suhu oral itu dia lebih dari 0,5, ya, lebih dari 0,5 derajat. Nah, kalau ada infeksi biasanya dia lebih dari 0,5 atau bahkan lebih dari 2 derajat. Tadi ini sudah ya pusat pengatur suhu di hipotalamus. Nah, ini adalah mekanisme demam, ya. Jadi kita tahu bahwa ada faktor-faktor pirogen endogen, ya. Misalnya pada bakteri itu kan sebenarnya penyebab demam itu banyak, eksogen itu banyak, bisa bakteri, virus, jamur, parasit atau protozoa atau helminthiasis, ya, itu kecacingan juga bisa bikin demam. Nah, itu adalah faktor eksogen, ya, pirogen endogen. Nah, apa yang menyebabkan demam biasanya kalau pada bakteri itu karena ada lapisan lipopolisakaridanya di permukaan di dinding sel. Kemudian dia akan masuk menyerang ke makrofag dan menyebabkan pelepasan pirogen endogen, ya, sitokin proinflamasi. Misalnya apa? Interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa, ya. Kemudian interferon, ya, dia akan masuk melalui darah bisa, ya. Kemudian masuk ke daerah preoptik hipotalamus, ya. Di sini akan dipengaruhi oleh beberapa komponen dari sitokin proinflamasi tadi. Nah, selanjutnya dia akan melepaskan norepinefrin yang akan mempengaruhi pembentukan asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini akan menyebabkan pelepasan prostaglandin E2. Nah, ada dua tempat. Ada yang meningkatkan prostaglandin E2, kemudian ada yang menurunkan prostaglandin E2. Nah, kalau kita bicara penanganannya, nah disinilah ada tempatnya pemberian antipiretik, ya. Di sini adalah tempatnya pemberian antipiretik, ya. Akibat pelepasan prostaglandin ini sehingga pelepasan prostaglandin ini akan menyebabkan adanya gangguan set level dari suhu tubuh di hipotalamus, ya. Ini adalah gangguan set level dari hipotalamus. Nah, sebenarnya yang menyebabkan asam arachidonat ini akan berubah menjadi prostaglandin E2 ini dipengaruhi oleh enzim siklooksigenase atau COX-2, ya, cuma tidak ada disebut di sini. Jadi arachidonat berubah lepas menjadi prostaglandin E2 itu dipengaruhi oleh enzim siklooksigenase. Nah, rangsangan prostaglandin inilah baik secara langsung maupun melalui pelepasan siklik AMP akan menyebabkan men-set termostat pada suhu tubuh yang lebih tinggi. Nah, inilah merupakan
awal dari berlangsungnya reaksi terpadu sistem saraf otonom, sistem endokrin, dan perubahan perilaku dalam terjadinya demam atau peningkatan suhu. Nah, yang mana kita sebut perubahan perilaku pada saat terjadinya demam, ya tentunya ini. Misalnya pasien merasa menggigil sehingga dia akan mencari baju yang tebal atau memakai selimut, ya. Nah, di sini. Jadi kalau ada yang tanya, dok, kenapa bisa menggigil pada saat pasien demam? Nah, ini karena adanya pelepasan prostaglandin E2 ya di set point hipotalamus, sehingga akan mempengaruhi beberapa reaksi-reaksi yang merupakan perpaduan dari sistem saraf otonom, sistem endokrin, ya. Di sini pasien akan merasa dingin, ya, dan tremor. Nah, selanjutnya pada saat demam mulai turun di sini setelah tentunya telah diberikan antipiretik, akan terjadi penurunan level di set point hipotalamus, di mana pasien sudah mulai merasakan tubuh mulai menghangat, ya, tubuh mulai menghangat. Tadinya kan kalau dingin berarti suhu tubuh lagi naik. Nah, dan berkeringat. Nah, selanjutnya pada fase ini akan terjadi peningkatan metabolisme energi, heart rate-nya akan lebih cepat, ya. Itulah kenapa kalau pada pasien demam, coba kita ukur heart rate-nya atau nadinya, pasti dia cepat. Kenapa? Karena pada saat orang demam, kenaikan 1 derajat suhu itu akan meningkatkan 8 sampai 12 kali denyut nadi per menit, ya. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana pasiennya demam, tapi pada saat diukur heart rate-nya normal atau bahkan rendah. Nah, itu yang disebut dengan bradikardi relatif. Itu hanya ada pada pasien demam tifoid, ya. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan demam, kemudian kalian periksa suhunya 39. Kemudian misalnya coba ukur nadinya berapa, heart rate-nya berapa. Ih, dok, heart rate-nya hanya 80 atau bahkan 60. Ini kan tidak sesuai, ya, dengan mekanisme demam ini. Oh, itu biasanya ada yang disebut dengan bradikardi relatif. Kenapa itu bisa terjadi? Sampai sekarang sebenarnya belum ada referensi juga menjelaskan kenapa. Cuma dari penelitian itu banyak didapatkan pada pasien-pasien demam tifoid, ya. Nah, tadi ini narasi dari depan, ya. Jadi respon demam itu reaksi fisiologis, ada melibatkan berbagai sitokain, menimbulkan reaktan fase akut, nah, mengaktifkan sistem imunologi, endokrin, dan fisiologik, dan suhunya itu sendiri tergantung pada keseimbangan antara produksi dan pelepasan panas. Nah, suhu tubuh ini dapat diturunkan melalui evaporasi di kulit, ya. Tentunya melalui pengeluaran keringat, ya. Biasanya kalau pada sudah terjadi evaporasi, itu biasanya suhu sudah mulai turun, ya. Sama misalnya kita sudah berikan antipiretik, suhu mulai turun, mulai berkeringat, karena sudah terjadi evaporasi, itu biasanya sudah ada perbaikan akan menuju ke suhu normal di hipotalamus, ya. Nah, suhu tubuh ini dia dikontrol oleh mekanisme, tentunya melibatkan beberapa. Tadi saya sudah jelaskan, ada endokrin, misalnya neurotransmitter, noradrenalin, asetilkolin, ya, substansi P, somatostatin, ya, termasuk respon susunan saraf somatik tadi, ya. Kemudian otonom, ya, saraf simpatis, respon lingkungan atau kebiasaan, ya, melindungi tubuh dari perubahan suhu. Ini sudah tadi. Ya, jadi peningkatan suhu tubuh ini akan menyebabkan bisa inhibisi, bisa aktivasi, ya. Nah, peningkatan suhu tubuh akan menyebabkan inhibisi atau penghambatan dari susunan saraf simpatis. Nah, kalau susunan saraf simpatis dihambat, tentunya akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah, kulit, dan stimulasi kelenjar keringat. Nah, akan terjadi evaporasi, ya. Sedangkan kalau penurunan suhu tubuh, dia akan menyebabkan aktivasi saraf simpatis, akan terjadi vasokonstriksi dan penghambatan keringat, produksi panas di otot, dan pelepasan neurotransmitter akan meningkatkan peningkatan suhu tubuh. Nah, pirogen, kalau kita bicara pirogen sebagai zat
utama yang menyebabkan kenaikan suhu tubuh itu yang menyebabkan perubahan pada set point itu kita lihat di sini ada endogen, ada eksogen ya. Yang eksogen tentunya tadi yang lipopolisakarida dari bakteri gram negatif ya. Yang mana tadi di gambar depan dia itu diopsonisasi oleh komplemen dan difagositar oleh makrofag ya. Nah, kemudian dia akan memproduksi pirogen endogen, yaitu yang ini ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa dan interferon gamma. Nah, ini ya bagiannya eksogen, yang mana itu ya tentunya produk mikroba atau mikroorganisme itu sendiri. Kalau dari bakteri gram negatif kan toksinnya namanya endotoksin, kalau bakteri gram positif namanya enterotoksin ya. Ini ada beberapa contoh bakteri yang sering kita temukan pada pasien demam, itu positif dengan gram negatif ya. Nah, sedangkan pirogen endogen itu interleukin 1, 6 dan ada beberapa interleukin lain ya. Dan ada beberapa faktor-faktor endogen lain, misalnya terjadinya proses inflamasi, bisa karena trauma atau karena nekrosis jaringan. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya demam ya. Tadi sudah dijelaskan di depan, di mana ada infeksi atau toksin mikroba ya, melalui mediator-mediator inflamasi akan menimbulkan reaksi imun, dia akan mengopsonisasi makrofag, sel endotel, akan melepaskan sitokin pirogenik, interleukin 1 menuju ke endotelium dari hipotalamus oleh pelepasan enzim siklooksigenase akan menyebabkan pelepasan prostaglandin E2 melalui siklik AMP, akan meningkatkan set point dan termoregulasi di hipotalamus menjadi pengeluaran produksi panas dan akhirnya menimbulkan demam. Nah, ini ya bagan begini. Nah, ini bagan begini yang saya maksud ya waktu tutorial kemarin, bahwa paling gampang menjelaskan patofisiologi demam itu seperti ini, jadi kita gampang menjelaskannya ya, sama di depan tadi. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis demam? Nah, demam itu kita bagi menurut klinisnya, menurut penyebabnya, dan menurut lamanya demam ya. Kalau menurut klinisnya itu ada demam septik, demam hektik, demam remittent, demam intermittent, demam kontinu, dan relapsing fever atau cyclic fever. Nah, demam septik itu tanda-tandanya bagaimana? Demam septik tentunya demam dia setiap malam hari, pada pagi hari dia turun sampai 2 derajat tapi tidak sampai normal. Maksudnya misalnya dia malam demam 40 derajat, pagi dia turun tapi tidak sampai normal, misalnya turunnya 38. Jadi dia masih demam sebenarnya, cuma suhunya turun. Itu adalah demam septik ya. Nah, biasanya disertai dengan menggigil keringat. Kalau misalnya dia turun sampai normal, itu namanya demam hektik ya. Jadi ingat perbedaannya. Ini gambarannya antara demam septik dan hektik ya. Malam dia demam, pagi hari dia turun tidak sampai normal. Kalau sampai normal itu demam hektik. Kalau yang remittent fever, tanda-tandanya apa? Suhu tubuh turun setiap hari, tidak sampai normal, tetapi perbedaan suhunya kurang dari 2 derajat ya. Nah, ini gambarannya untuk demam intermittent. Nah, yang intermittent, yang kapan kita sebut dengan demam intermittent? Suhu turun normal, setiap hari ya, kemudian variasi suhunya kurang lebih dari 2 derajat. Kalau intermittent kalau remittent kurang dari 2 derajat, intermittent lebih dari 2 derajat ya. Kalau nadirnya besar itu biasanya hektik atau septik. Ini gambaran bagan demam intermittent ya. Nah, apa contohnya intermittent ya? Ya, dia contohnya biasanya pada malaria ya, paling sering karena ada jedanya, ada selang selang demamnya ya. Demam tersiana karena malaria tersiana dan demam kuartana pada malaria kuartana.
Demam tersiana itu demamnya intermittent, sama tadi sudah sebagai salah satu contoh. Dia itu ada jedanya, ya. Hari pertama dia demam, hari kedua dia apireksia atau suhu normal, dan hari ketiga dia demam lagi. Ya, ini biasanya pada malaria, maka disebut dengan demam tersiana. Dan penyebabnya adalah Plasmodium vivax atau ovale yang memang menyebabkan malaria tersiana, ya. Nah, ini gambarannya. Demam Quartana, dia intermittent, tetapi ada jedanya 2 hari. Jadi misalnya hari pertama dia demam, hari kedua ketiga dia normal, hari keempat dia demam lagi. Nah, ini adalah demam pada malaria Quartana, ya. Ada plasmodium yang menyebabkan biasanya plasmodium malaria, ya. Jadi hari pertama dia demam, menggigil, terus hari kedua ketiga dia tidak demam tanpa antipiretik, ya. Kemudian hari keempat dia demam lagi. Nah, itu adalah pola demam Quartana yang dalam kategori intermittent. Ini ya. Nah, selanjutnya ada sustained fever atau continue. Jadi dia demam sepanjang hari, ya. Nah, ini biasanya pada pasien infeksi virus, ya. Demam sepanjang hari, misalnya pada DBD, ya, itu biasanya itu, atau pada HIV dia demam terus, ya. Kalaupun dia turun tidak lebih dari 1 derajat, kurang dari 1 derajat, dan turun tidak sampai normal, ya. Paling kalau dia turun hanya turun dengan pemberian antipiretik. Ini adalah gambaran demam kontinu, ya. Jadi dia demam terus sepanjang hari, turun hanya sedikit, ya. Nah, contohnya ini tadi, ya, HIV AIDS, atau pada DBD juga bisa, ya, pada pasien-pasien sepsis juga, ya. Nah, selanjutnya relapsing fever atau demam siklik. Ini adalah demam yang selalu kembali. Maksudnya dia demam beberapa hari, normal beberapa hari lagi, demam lagi beberapa hari. Itu namanya relapsing fever. Nah, ini gambarannya. Nah, apa contoh dari relapsing fever? Itu salah satunya itu tadi malaria Quartana. Hari pertama dia demam, kedua ketiga dia tidak demam, kemudian hari keempat dia demam, ya. Kemudian ada beberapa penyakit relapsing fever, misalnya keganasan, ya. Kemudian penyakit hot skin atau pale Epstein fever yang kita sebut dengan pale Epstein fever, ya. Nah, untuk kasus-kasus relapsing fever ini kita harus lacak, ya. Kalau misalnya ternyata kita curiga karena malaria, ternyata malarianya negatif, kita harus cari tahu penyebab lainnya. Kenapa dia bisa demam dengan pola seperti ini, ya? Karena ada beberapa kasus. Salah satunya coba kita lacak, jangan-jangan ada penyakit hot skin-nya, atau ada mungkin kausa penyakit keganasan lainnya sehingga dia demam. Demam dengan kondisi seperti itu. Nah, selanjutnya demam menurut penyebabnya. Nah, waktu di kelompok tutorial saya sudah jelaskan bahwa demam itu bisa karena infeksi ataupun di pemeriksaan fisik yang di CSL, saya bilang demam itu bisa infeksi dengan non-infeksi. Nah, infeksi ini banyak, yang itu tadi ada agen-agen infeksi, ya. Agen-agen infeksi itu apa? Ya, paling sering itu adalah bakteri, virus, parasit, protozoa, ya. Kalau yang non-infeksi apa, ya ini, ya, penyakit kolagen, penyakit susunan saraf pusat, atau keganasan, ya, tumor ganas, penyakit kelainan hematologi, penyakit kardiovaskuler, ya, gastrointestinal, endokrin, trauma fisik, ya, misalnya kecelakaan, terjadi stres ulcer, itu juga. Kemudian bahan-bahan kimia, gangguan keseimbangan cairan, ya, gangguan keseimbangan cairan, misalnya ini pasien datang dengan keluhan demam. Ternyata sebelum dia demam, dia ada riwayat misalnya muntah-muntah atau buang-buang air besar. Yang mana intake-nya yang keluar melalui muntah dan BAB-nya itu tidak sesuai dengan intake yang masuk. Dia muntah hebat banyak, dia BAB banyak, tetapi cairan yang masuk penggantinya kurang. Nah, berarti terjadi gangguan keseimbangan cairan. Atau nama lainnya ya dehidrasi, ya. Nah, dehidrasi itu dia bisa menyebabkan demam. Kemudian psikogenik. Psikogenik ini tentunya dipengaruhi oleh psikis, ya. Kadang-kadang dia merasa demam padahal sebenarnya tidak, ya. Kalaupun kenaikan suhu tubuh tidak akan setinggi kalau memang karena infeksi, ya. Ada juga demam vaksisi, orang bilang demam palsu. Kemudian ada yang ke-14 ini yang juga sering kita temukan, itu adalah FUO, ya.
fever of unknown origin, ya. Jadi dia demam lama, tetapi suhunya memang tinggi, dilakukan pemeriksaan penunjang, semua hasilnya negatif, di kultur hasilnya negatif, kemudian di fototoraks tidak ada apa-apa, di USG tidak ada apa-apa, semua pemeriksaan yang menunjang demam dia negatif. Ya, itu yang kita sebut dengan FUO. Nah, ini tadi ya, masuk dalam kondisi demam khusus, demam vaksisi, demam karena obat juga bisa, ya, drug induced fever. Nah, kemudian kejang demam, ini biasanya pada anak-anak. Kemudian FUO, fever of unknown origin, atau febris et causa ignota, ya. Ini demam vaksisi, ya, self-induced fever, ya. Cuma untuk self-induced fever ini dari referensi yang ada itu adalah biasa pada orang-orang berhubungan dengan psikogenik, ya. Jadi dia membuat seolah-olah dirinya sakit, seolah-olah dia demam. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada yang menyatakan bahwa kadang-kadang misalnya dia memasukkan bawang ke anus, itu kan bisa meningkatkan suhu tubuh. Nah, itu namanya demam vaksisi, ya, tapi sejauh ini saya tidak pernah temukan kasusnya. Nah, bagaimana misalnya kita membedakan bahwa ini memang dia demam vaksisi dengan memang demam yang sebenarnya, ya. Kalau demam yang karena dibuat-buat, itu biasanya suhu urinnya tetap normal. Tapi kalau memang dia demam karena penyebabnya jelas, itu suhu urinnya itu sama dengan suhu tubuh, ya. Jadi suhu urin itu mengikuti suhu tubuh. Itulah kenapa coba kalau pada saat kalian demam, kemudian kalian buang air kecil, itu urinnya itu akan hangat, akan panas biasanya, ya. Itu karena suhu urin itu mengikuti suhu tubuh. Demam obat, ya, drug induced fever. Nah, ini memang kita harus hati-hati, ya, karena ada beberapa jenis obat yang bisa menyebabkan demam, ya, tapi tidak semua, ya. Hanya 3 biasanya ini akibat reaksi obat, ya, 3-5% ini karena reaksi obat. Nah, kita harus memastikan bahwa memang demamnya ini karena obat, ya, jangan sampai dan obat-obatan tertentu, tidak semua obat, ya, yang ada itu biasanya penisilin atau beberapa golongan obat lain yang sebenarnya saat ini juga sudah tidak kita gunakan, ya, tapi cukup kita tahu bahwa ada beberapa obat yang komponennya bisa menyebabkan demam. Nah, demam ini khas, ya, dia muncul tidak lama setelah menggunakan obat, ya. Tapi kalau misalnya dia minum obat pagi terus sorenya dia demam, itu bukan karena obat, ya. Biasanya karena reaksi obat itu segera beberapa saat setelah minum obat. Apakah demam, apakah alergi, itu pasti segera setelah minum obat, tidak lama setelah minum obat. Nah, tipe demamnya itu memang macam-macam, bisa remittent, intermittent, tergantung obat yang dia minum, ya. Kemudian demamnya itu akan hilang bila obatnya di stop, ya. Jadi coba kita hentikan obatnya, pasti itu kalau demamnya hilang berarti memang karena obat, ya. Kemudian apa penyebabnya? Biasanya akibat reaksi silang atau reaksi imunologis, ya. Jadi tidak semua orang, misalnya si A minum penisilin dia alergi, belum tentu si B minum dia alergi juga, ya. Atau si A minum obat dia demam, ya. Minum penisilin dia demam, terus yang satu minum obat yang sama belum tentu juga dia demam, karena tergantung dari reaksi imunologis dari masing-masing orang. Selanjutnya kejang demam atau febrile convulsion. Ini lebih sering memang pada anak, ya, kasusnya lebih sering nanti kalian temukan kalau koas itu di bagian anak, ya, itu paling sering. Nah, ini kejang yang terjadi pada anak usia 4-5 tahun, ya. Ini terjadi akibat kenaikan suhu yang tiba-tiba. Kenapa bisa terjadi kejang? Karena pada anak-anak, ya, terutama yang masih kecil sekali itu ada banyak sinaps-sinaps pada neuronnya dan tetapi mielinisasinya belum sempurna, sehingga otaknya itu sensitif kalau ada peningkatan suhu, dia kayak kaget begitu, ya, jadi langsung demam. Nah, bagaimana gambarannya? Gambaran untuk febrile konvulsi, ya, itu muncul pada saat suhu naik atau turun, ya. Kemudian bersifat tonus atau klonus, itu tipe kejangnya berlangsung maksudnya ini pada usia 6 bulan sampai 5 tahun, ya, bukan berlangsung 6 bulan sampai 5 tahun, ya.
berlangsung pada usia 6 bulan, bukan berlangsung ya, terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun, biasanya terjadi 15 menit sampai 30 menit dan bisa berulang dalam 24 jam ya. Kemudian biasanya setelah serangan itu anak-anak akan tidur, otot-otot yang tadinya tonus atau klonus dia akan hipotonus, kemudian biasanya tidak disertai dengan tanda-tanda neurologis. Nah, selanjutnya ini FUO ya. FUO ini fever of unknown origin, undeterminate, underdiagnosis ya, undiagnosis, kemudian biasanya juga kita sebut febris et causa ignota. Nah, kapan kita sebut FUO? Itu biasanya kalau demamnya itu cukup tinggi, 38,3 derajat, kemudian demamnya berlangsung lebih dari 3 minggu, sudah dirawat intensif di rumah sakit lebih dari 1 minggu, kemudian diagnosisnya belum ditegakkan ya. Kenapa belum ditegakkan? Karena dari semua pemeriksaan penunjang itu tidak menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa hasil kulturnya misalnya ada bakteri ini, itu kan jelas berarti dia bukan FUO, jadi bisa kita terapi ya. Jadi beberapa pemeriksaan itu tidak menunjukkan apa penyebab demamnya. Dari referensi menyatakan bahwa sebenarnya 40% penyebabnya itu tetap adalah infeksi dan yang paling banyak adalah bakteri. Tetapi kita harus ingat bahwa memang tidak semua bakteri yang dilakukan pemeriksaan kultur itu dia tidak tumbuh pada media kulturnya sehingga dikatakan ini bakterinya negatif. Mungkin ada bakteri-bakteri lain yang tidak tumbuh pada media itu dan itu yang menyebabkan dia FUO ya. Kemudian 20% itu neoplasma ya, atau mungkin keganasan atau penyakit kolagen, dan masih ada sisa yang belum berbagai sebab yang belum diketahui. Nah, ini yang terakhir, pada pasien demam tentunya kita harus melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium ya untuk mencari penyebab demam. Nah, yang paling praktis, yang paling sering yang dia di puskesmas juga ada, itu adalah pemeriksaan darah rutin. Ya, apa yang kita lihat di darah rutin? Yang pertama tentunya sel darah putih atau leukosit ya. Nah, kita lihat leukositnya. Kalau pada infeksi-infeksi bakteri ya, itu biasanya leukositnya tinggi atau leukositosis. Tapi kalau virus, misalnya DBD, coba lihat, pasti leukositnya biasanya rendah ya. Itu bisa jadi salah satu patokan kita. Kemudian apalagi yang kita lihat, pasien demam kita lihat lagi di darah rutinnya apa saja, kita bisa lihat trombosit misalnya ya. Nah, ini saya curiga DBD dok, kenapa bisa? Karena trombositnya turun ya. Tetapi harus kita ingat bahwa tidak selamanya trombositopeni itu adalah DBD saja. Ada beberapa penyakit infeksi itu yang bahkan keganasan itu juga bisa menyebabkan trombosit turun ya. Tifoid juga bisa, malaria apalagi juga bisa, leptospirosis, ya itu bisa menyebabkan trombositopeni. Nah, bagaimana kita mau membedakan? Ya tentunya lihat hematokritnya. Ya, kita lihat nilai hematokritnya. Kalau nilai hematokritnya meningkat 20%, itu biasanya memang karena DBD ya, tapi tentunya kita harus lacak juga penyebab demam yang lain ya selain dari darah rutin. Kemudian pemeriksaan darah perifer, hapusan darah tebal untuk melihat dia malaria atau bukan. Jangan-jangan dia ini demamnya intermittent karena malaria, ya tentunya kita meriksa hapusan darah perifer, hapusan darah tebal atau hapusan darah tepi ya. Kemudian yang kedua kultur. Nah, kultur ini juga penting sekali, cuma tidak semua tempat bisa melakukan pemeriksaan kultur ya. Kultur, apa yang kita harapkan dari hasil pemeriksaan kultur? Tentunya kita mencari tahu apakah dari hasil kultur ini kita temukan bakteri penyebab demam ya. Nah, biasanya kalau ada bakteri dilakukan pemeriksaan kultur ini akan muncul, ternyata E. coli-nya positif atau Klebsiella pneumoninya positif, berarti itulah penyebab demamnya dan akan disesuaikan dengan jenis pengobatannya, misalnya antibiotiknya apa yang cocok ya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa hasil kultur negatif bukan berarti bahwa penyebab demamnya bukan bakteri ya, karena seperti yang saya jelaskan di depan tadi bahwa beberapa bakteri itu memang tidak muncul, bisa saja tidak tumbuh di media agar yang dilakukan pemeriksaan
media kultur ya. Jadi ya itu salah satu penyebab flu. Dok, ini demam terus, tapi kenapa kulturnya negatif? Nah, kita jangan buru-buru bilang bahwa oh ini bukan bakteri, belum tentu. Siapa tahu ada bakteri yang tidak mau tumbuh di media kulturnya itu, ya. Seperti tadi penyebab uh, flu itu kan paling banyak infeksi. Kemudian kita periksa enzim hati, ya, SGOT, SGPT, alkali fosfatase. Jangan sampai penyebab demamnya itu akibat mungkin gangguan di hati atau di hepar, ya. Kemudian jangan lupa periksa urin, ya. Dari urin kan kita bisa lihat ada tanda-tanda infeksi, apakah ada peningkatan leukosit. Oh, ini pasien demam karena infeksi saluran kemih. Coba kita periksa urinnya, oh ternyata leukositnya tinggi, bakterinya banyak. Oh, berarti demamnya karena itu misalnya, ya. Kemudian sumsum tulang. Pemeriksaan bone marrow atau sumsum tulang ini biasanya pada pasien dengan keganasan. Ya, jadi oh ini pasien demam terus, kulturnya misalnya negatif, kemudian SGOT SGPT-nya normal, urinnya normal. Dari gejala klinis, dari anamnesis kita curiga, dari pemeriksaan fisik kita curiga ini kayaknya karena keganasan. Boleh kita periksa, kita akan konsul untuk pemeriksaan sumsum tulang. Jangan sampai demamnya ini karena keganasan, ya. Kemudian tes imunologis. Tes imunologis itu untuk yang lebih spesifik lagi, ya. Misalnya C reaktif protein, kemudian anates, ya, ini lebih spesifik lagi. Dan tidak semua pemeriksaan ini ada di rumah sakit tipe B atau tipe C, ya. Ini biasanya untuk pemeriksaan di rumah sakit tipe besar, ya. Oke. Nah, saya rasa itu dulu kuliah kita. Kuliah kita pagi ini tentang patofisiologi demam. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang patofisiologi demam? Silahkan. Mungkin berhubungan dengan modulnya, silahkan. Ada di pertanyaan lewat ini. Permisi dok, mohon maaf mengganggu. Nama saya Yoristia. Mohon izin bertanya dok. Jadi kan biasanya kalau saya sakit demam, orang tua saya meminta supaya banyak-banyak minum air putih agar panasnya keluar lewat urin. Apakah ini teori ini benar dan berdasarkan teori? Sebenarnya inti dari minum banyak itu adalah mencegah dehidrasi, ya. Karena kan kita tahu kalau kita suhu tubuh kita tinggi, kalau kita berdasarkan mekanisme demam tadi kan bisa terjadi akibat gangguan saraf aktivasi dari saraf simpatis, kemudian saraf kolinergik itu akan menyebabkan evaporasi melalui kelenjar keringat. Jadi pada saat demam itu kadang-kadang kita akan banyak berkeringat juga. Nah, keringat yang banyak keluar inilah yang diharapkan bisa terganti dengan intake cairan yang bagus. Jadi untuk mencegah terjadinya dehidrasi akibat mungkin proses evaporasi, kita sesuaikan antara jumlah keringat yang keluar dengan intake yang masuk, ya. Itu makanya kita kalau di rumah sakit biasanya kita akan hitung input dan output, berapa cairan yang keluar melalui keringat, melalui urin, dan itu akan kita ganti dengan sesuai dengan jumlah yang keluar dengan yang masuk, ya. Jadi secara tidak langsung ini berhubungan bahwa untuk mencegah terjadinya dehidrasi akibat evaporasi pada saat terjadinya proses demam. Gimana Yoristia? Oke. Oh, sorry. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke. Ya, silakan. Kalau masih ada yang mau bertanya. Wahira, kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, izin bertanya dok. Tadi yang seperti kita jelaskan ada penyakit tentang heat stroke sama hipertermia malignan, itu tanda-tandanya seperti bagaimana dok? Apakah sama dengan kayak
sifat-sifat yang demam-demam yang berdasarkan klinisnya tadi, Dok? Iya, jadi suhu tubuh juga naik ya, karena hanya di permukaan tubuh saja. Karena exposure dari suhu tubuh dari luar. Jadi suhu tubuh naik, tapi biasanya hanya di permukaan tubuh saja. Dia memang panas sekali ya. Itu hipertermi. Tapi kalau hipertermi maligna bisa karena heat stroke atau karena dari luar, bisa juga karena faktor dari infeksi itu sendiri. Makin infeksius biasanya makin tinggi demamnya. Itu ya. Yang berbeda adalah di penanganannya. Ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, mudah-mudahan kuliahnya meskipun singkat tapi bisa membawa manfaat terutama untuk penyelesaian tugas-tugas di BMD ini ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Kak Dimar.